Jemaat disilahkan berdiri untuk menghadap Tuhan serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Kita menyanyi dari Gita Bakti 2, bait 1 dan 2. Karena namanya ajaib benar. Alam raya ciptaannya, angkat suaramu dengan bergema. Petik kecapi dan tabu gendang, hai semua yang bernafas, pujilah Dia untuk selamanya. Karena namanya ajaib benar. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang kami puji, sembah dan muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur karena pemeliharaanmu, sehingga kami dapat menikmati karyamu dalam berbagai pengalaman di sepanjang hari ini. Ajarlah kami untuk mensyukuri setiap sukacita dan berkat yang kami nikmati. Didiklah kami untuk belajar dari kegagalan atau kesukaran yang kami lalui hari ini. Dengan demikian, kami senantiasa mengimani kuasa dan penyertaan-Mu yang sempurna dalam keterbatasan kami. Saat ini kami juga bersyukur dapat menghayati persekutuan bersama keluarga masing-masing. Kiranya Engkau mengurapi kami semua, dan ibadah ini berkenan bagi-Mu, ya Allah. Inilah ungkapan syukur dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat disilahkan duduk. Kita akan membaca dari Mazmur 73 ayat 21 sampai dengan 28. Kita akan baca secara silih ganti. Saya akan membaca ayatnya yang tercetak keluar dan Bapak Ibu Jemaat akan membaca ayatnya yang tercetak ke dalam. Mazmur 73 ayat 21 hingga 28. Ketika hatiku merasa pahit dan ruang ingatku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti. Seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu Engkau menuntun aku. Dan kemudian Engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang mengingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, Gunung batuku dan batu tetaplah selama-lamanya. sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan Engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Demikian pembacaan Mazmur. Dengan meresponnya kita nyanyikan dari Gita Bakti 300 bait 1. Kepadamu ku berdoa dan ku pinta, ulurkanlah tangan kasih
Bapak, Ibu, dan Saudara, sebelum kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan, kita bersama akan mendengarkan pujian dari sektor pelayanan 2. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bimbing kami dan serta kami ya Bapa dalam Roh Kudus-Mu yang menuntun kami, agar kami selalu mendalami bahkan memberlakukan dalam perjalanan hidup beriman dalam Kristus Yesus, Sang Sumber Hikmat, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, yang sebagaimana terambil dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-26. Kembali saya mengajak untuk kita membaca secara silih ganti. Yohanes pasal 4 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-26 yang mengatakan bagi kita demikian. Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba, dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami, dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan anaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya,
yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya, terpujilah Kristus. Haleluya. Dipersilakan duduk. Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam simbol atau lambang dalam ilmu matematika ada plus dan minus, atau tambah dan kurang. Mana yang lebih kita suka dengan lambang itu? Pasti ada bicaranya maunya plus. Dalam mana kita sering berkata bahwa segala sesuatu harus dipikir secara positif, bukan negatif. Karena yang plus itu selalu bicara yang baik, plus itu selalu bicara sesuatu yang punya kualitas. Sebaliknya yang negatif adalah sesuatu yang tidak baik. Namun bagaimana Bapak Ibu dan Saudara di tengah masa COVID ini, ketika kita diperiksa dan ternyata hasilnya positif. Kata positif justru membuat orang menjadi rasa takut, bukan menjadi sebuah sukacita, sesuatu yang baik. Siapa yang tidak ingin bahwa dia diperiksa hasilnya harus negatif? Karena ia akan melihat bahwa yang negatif itu baik. Yang saya mau katakan adalah, ketika kita bicara hal yang positif dan negatif, maka dia harus dilihat dari konteksnya. Apa yang mau disampaikan, apa yang mau dipercakapkan. Maka konteks itulah yang akan menjawab bahwa kita dapat mengatakan itu positif, itu yang baik. Atau juga kita dapat melihat konteksnya ketika dia bicara negatif, maka itu adalah hal yang baik. Nah, saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, dalam kaitan ini yang saya mau ajak bagi kita, ada satu perjumpaan yang terjadi antara Yesus dan perempuan Samaria. Dalam konteks Bapak Ibu dan Saudara, sebagaimana perempuan Samaria ini dipandang sebagai perempuan yang tidak baik. Sesuatu yang dipandang dia adalah sesuatu yang negatif. Dalam kehidupannya pun, boleh dan dikata dia dipandang dalam masyarakat, dicap ia adalah bukan perempuan yang baik-baik.
Sebagaimana kita melihat dikala dalam perjalanan firman Tuhan ini, apa yang dilakukan oleh Yesus ketika dia selesai mengajar banyak hal, menyatakan mujizat, secara manusiawi ia merasa dirinya haus dan ia menuju ke sebuah sumur yang adalah sumur Yakub yang lebih dan dikenal, yang jelas dikatakan pada ayat-ayat sebelumnya pada pukul 12 siang. Sesuatu yang panas, terik, saudara bisa membayangkan. Nah saudara, yang mana ketika Yesus tiba di sumur itu lebih dulu, tak lama kemudian ada seorang perempuan Samaria yang datang dan menghampiri, yang juga ingin mengambil air. Mengapa, pertanyaannya, perempuan Samaria ini datang di siang hari bolong? Kok bukan pagi-pagi dengan segala aktivitas? Dia tidak ingin berjumpa dengan orang banyak yang juga ingin membutuhkan air di pagi hari. Karena itu tadi Bapak Ibu dan Saudara, ia merasa bahwa dirinya tidak layak. Ia merasa bahwa dirinya tidak ingin berjumpa, karena orang pasti akan memandangnya bahwa ia bukan orang baik-baik. Nah saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, situasi yang sedemikian kita akan melihat bahwa dikala perjumpaan itu terjadi antara Yesus dengan perempuan Samaria, adalah sebuah hal yang istimewa. Dalam dialog, dalam percakapan yang terjadi, dikala Yesus memohon, berilah aku minum, maka ada dialog yang terjadi antara perempuan Samaria itu dengan Yesus. Ketika Yesus berkata, berilah aku minum, yang mana Bapak Ibu dan Saudara dikatakan, Tuhan, Engkau tidak punya timba. Bagaimana Engkau melihat sumur itu yang begitu dalam, sedangkan Engkau sendiri tidak punya timba? Bapak Ibu dan Saudara, bagi pandangan antara orang Yahudi dan orang Samaria, mereka bagaikan musuh bebuyutan. Mereka tidak ingin berjumpa satu sama lain. Perjumpaan akan membuat sisi pandang yang negatif, apalagi perjumpaan secara gender laki-laki dan perempuan. Perjumpaan itu tidak boleh terjadi. Bagi orang Samaria tidak boleh berjumpa dengan orang Yahudi. Demikian juga sebaliknya. Karena mereka memandang bahwa orang-orang Samaria dipandang sesuatu yang tidak baik. Nah saudara, perjumpaan ini mempunyai nilai baik yang dapat kita lihat. Yesus tidak pernah melihat statusnya. Yesus tahu bahwa ia perempuan yang tidak baik-baik. Yang sebagaimana dalam firman Tuhan dikatakan, dikala Yesus berkata kepada perempuan Samaria itu, panggillah suamimu, suruhlah dia datang ke sini. Bapak Ibu dan Saudara, bagaimana terpojoknya perempuan Samaria itu? Bagaimana mungkin aku harus memanggil suamiku yang boleh dan dikata ia sudah berganti suami sampai 5 kali, bahkan yang suaminya sekarang adalah bukan suaminya. Bapak Ibu dan Saudara, sesuatu yang mau menyatakan kembali, Yesus tetap ingin membangun komunikasi itu. Bukan sesuatu yang boleh dikata mudah bagi perempuan Samaria. Karena kita ketahui secara patriarki bahwa golongan tertinggi adalah laki-laki, perempuan second class atau kelas 2. Yang lebih lagi secara sosial tadi dikatakan bahwa dia dipandang sebagai wanita atau perempuan yang tidak baik. Dia terisolasi pada dirinya sendiri. Bahkan ia merasa bahwa dia menjadi orang yang berdosa. Bapak Ibu dan Saudara, dikala Yesus meminta kepadanya bahwa aku akan memberikan kepadamu yang tidak lain adalah air hidup. Perempuan Samaria boleh dan dikata dalam tanda kutip dia punya air sumur itu. Tapi Yesus ingin memberikan sesuatu yang lebih, yang tidak lain adalah air hidup yang kekal itu. Bahkan lebih Bapak Ibu dan Saudara, Yesus ingin mengubah dari air mata yang dia rasakan dengan tidak lain memberikan mata air kehidupan bagi perempuan Samaria itu. Bahkan dalam percakapannya lebih lagi mereka mau berkata, mereka tidak mau berjumpa, dan lebih ketika mereka menyembah
apa yang dikatakan oleh perempuan Samaria. Kami menyembah Tuhan kami yang ada tidak lain di gunung. Engkau menyembah Tuhan Allahmu di Yerusalem. Bapak, Ibu, dan Saudara, Yesus tahu pola pikir perempuan Samaria ini. Inilah yang terjadi, bahwa mereka punya ruang sendiri, mereka punya tempat beribadah sendiri. Bagi Yesus pun melihat sebagaimana orang-orang Yahudi, bagi kami, bait Allah kami ada di Yerusalem. Tapi ketika orang Samaria dalam kelompok yang mereka berkata bahwa kami menyembah ada di gunung, sesuatu tempat yang tinggi sehingga mereka dapat berjumpa dalam mana apa yang mereka yakini. Nah, saudara, ada batasan yang kita melihat. Tapi ketika Yesus berkata, apa yang Yesus katakan? Tidak lagi menyembah yang di gunung, tidak lagi menyembah yang ada di Yerusalem. Yang tidak lain mau mengatakan, Bapak, Ibu, dan Saudara, Yesus ingin memangkas sekat perbedaan itu. Ada perbedaan, ada tembok pemisah, sehingga mau mengatakan sebagaimana, kami hanya di gunung menyembah, tapi kami juga yang ada di bait Allah menyembah. Yesus tidak mau menyatakan hal itu. Yang lebih lagi mau mengatakan bagi kita adalah, mereka harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Itu yang Yesus inginkan. Di awal mereka membagi dalam lintas ruang dan tempat. Yang seolah-olah kita berkata bahwa ketika kita menyembah kepada Tuhan, ada ruangnya, ada tempatnya. Apakah kita hanya datang beribadah dan berdoa dalam roh dan kebenaran hanya dalam gedung gereja kita? Apakah kita berdoa hanya ketika kita dengan segala hal yang baik dengan fasilitas kita? Tapi bagaimana dengan mereka? Sebagaimana Bapak, Ibu, dan Saudara, bulan Pelkes GPIB, maka kebenaran yang adalah dan juga roh itu hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Kita tidak hanya membungkus bahwa segala sesuatu yang kita bawa dalam memuliakan Tuhan hanya bicara melihat fasilitas. Itu yang Yesus maksudkan. Bahwa setiap orang bukan bicara tempat yang tinggi, bukan bicara tempat yang adalah bait Allah, tapi ketika mereka menyembah dalam roh dan kebenaran, maka hal itulah yang mau mengatakan bahwa segala sesuatu yang harus dilakukan agar mereka dapat menyembah dalam roh dan kebenaran. Saudara yang dikasih dalam Yesus Kristus, apa yang Yesus inginkan dalam kehidupan bagi para murid-muridnya juga teristimewa bagi perempuan Samaria. Karena di manakah para murid-muridnya, Yesus memohon agar mereka mencari sesuatu yang tidak lain untuk makan siang mereka. Sehingga perjumpaan perempuan Samaria dan Yesus sendirilah. Maka hal ini mau mengingatkan kembali bagi kita, Bapak, Ibu, dan Saudara, apa bagian akhir yang dapat kita lihat dalam ayat ini? Ada sebuah pengakuan. Ketika perjumpaan itu terjadi, dan apa yang Yesus katakan? Pada ayat yang terakhir, akulah dia. Bapak, Ibu, dan Saudara, perjumpaan itu bukanlah perjumpaan yang sesuatu yang biasa-biasa saja, sesuatu yang spektakuler. Saya mau bilang katakan, ketika Yesus mau mengatakan hal itu kepada perempuan Samaria, akulah dia. Bukan orang lain, bukan yang jauh-jauh yang kau pikirkan, akulah dia yang berhadapan denganmu. Kalau saja ini boleh menjadi bagian dalam kehidupan kita bersama, Bapak, Ibu, dan Saudara, di setiap ibadah keluarga kita. Kita bukan bicara tentang fisik bangunan rumah kita. Kita bukan bicara dengan segala sesuatu apa yang ada di dalam rumah kita. Tapi ketika dimanapun kita ada, sebagaimana firman Tuhan melalui Yesus, perjumpaan Yesus dengan perempuan Samaria, perjumpaan itu adalah melintasi segala ruang, waktu, dan tempat. Artinya mau mengatakan, dimanapun kita berada, bahkan di tempat yang kecil sekalipun, sebagaimana bulan Pelkes kita mengingat saudara-saudara kita, di sana juga kehadiran Yesus dalam roh dan kebenaran itu nyata. Sebagaimana Bapak, Ibu, dan Saudara, kita memasuki masa Minggu Trinitas. Minggu Trinitas yang ada, dan Bapak Ibu lihat dalam simbol yang ada pada stola kami, yang kita sudah lebih dan mengenal Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang masing-masing, Bapak, Ibu, Saudara, mereka bukan terpisah. Ada kesatuan yang melekat di antara tiga bagian yang adalah
Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mereka tidak terpisah, tapi satu. Masa Trinitas ini juga mau mengingatkan bagi kita, segala sesuatu tidak dibatasi dalam ruang, waktu, dan tempat. Oleh karenanya, Bapak, Ibu, dan Saudara, dikala kita memasuki dan menjalani dalam bulan Pelkes GPIB, bahwa apa yang ingin Tuhan nyatakan bagi kita sekalian adalah apa yang diperbuatnya. Sebagaimana berikan aku minum, berikanlah apa yang aku butuhkan. Kata ini mau menyatakan kembali bagi kita dalam perikop judul kita adalah berikan yang aku butuhkan. Marilah Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita berikan segala sesuatu yang terbaik dengan segala hal yang dapat kita berikan, sehingga semuanya dapat mendatangkan kebaikan. Bukan karena mereka berada, bukan karena mereka punya, tapi siapapun kita, untuk kita dapat berbagi dalam lintas ruang, sebagaimana yang Yesus lakukan. Para murid, bahkan orang-orang banyak, khususnya orang Yahudi, bahkan manakala mereka memandang orang Samaria begitu negatif. Tapi apa yang saya katakan kembali, apa yang negatif terkadang kita pandang tidak baik, tapi justru dalam sisi lain konteksnya, Yesus ingin mengubah dalam sudut pandang, bukan saja bagi perempuan Samaria itu, tapi juga bagi orang banyak, bahwa apa yang Yesus buat untuk mendatangkan sesuatu yang positif bagi kehidupan perempuan Samaria itu. Mari kita belajar dan tetap nyatakanlah bahwa apapun yang Tuhan perbuat dalam hidup kita, ketika hidup kita disentuh oleh Tuhan, yakin dan percayalah, Tuhan tetap menginginkan kita untuk kita dapat menjadi berkat dan memberi berkat bagi kehidupan orang lain. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita meresponi firman Tuhan. Hidupku disentuh oleh kasih Tuhan. Hidupku disentuh oleh kasih Tuhan, dengan kerajaan ku disentuh, giranglah hatiku, aku cemas, ku disentuh oleh kasih-Nya. Mari kita bersama
Masuk dalam doa syafaat kita berdoa. Segala puji dan syukur kami kepadamu ya Tuhan, Allah kami, melalui Putramu Yesus Kristus, Sang Sumber Hikmat. Kami selalu boleh berjumpa dimanapun kami berada. Kami boleh berjumpa dengan Engkau dalam situasi apapun, tanpa batasan, tanpa hal yang menghambat kami untuk datang kepadamu. Karena melalui roh dan kebenaran yang Engkau inginkan bagi kami untuk memuliakan akan nama-Mu. Kami belajar dalam dialog yang terjadi antara perempuan Samaria dengan Engkau, Yesus Sang Sumber Hikmat. Perjumpaan yang melintasi segala perbedaan, perjumpaan yang melintasi segala suku bangsa. Perjumpaan mereka bukan membawa kebencian, tapi perjumpaan mereka justru membawa kehangatan, terlebih membawa sebuah kehidupan yang kekal. Ada air hidup yang Tuhan beri, bukan secara lahiriah, sebagaimana dipahami oleh perempuan Samaria tersebut. Namun Engkau memberikan sesuatu yang kekal, agar ia mau melakukan sebagaimana ia mau memberikan hidup dan kehidupannya di tengah pandangan masyarakat atas diri perempuan Samaria tersebut. Sesuatu yang dipandang tidak baik, dicap dengan perempuan yang tidak baik. Namun Engkau menanggalkan segala perbedaan itu. Justru Engkau ya Tuhan, melalui Putramu Yesus Kristus yang menjumpai dan menghampirinya di tengah berbagai sudut pandang yang salah, dengan berbagai perbedaan secara gender, laki-laki dan perempuan, di antara perbedaan status sosial, bahkan dalam pandangan masyarakat, semuanya Engkau pangkas dalam perjumpaan yang Engkau lakukan bersama dengan perempuan Samaria. Namun perjumpaan ini membawa sukacita besar bagi kami juga ya Bapa, sebagaimana seruan Engkau, akulah dia, yang olehnya kami dapat berjumpa dengan Engkau melalui firman-Mu yang adalah roh dan kebenaran itu. Melalui roh dan kebenaran, melalui firman yang menuntun kami, agar kami selalu melihat dalam konteks hidup dan kehidupan kami. Terkadang kami gagal ya Tuhan. Kami terkadang memandang dengan segala sudut pandang kami, bahwa kami yang lebih dari segala-galanya. Namun semuanya ya Tuhan, Engkau memangkas dalam perbedaan itu. Siapapun kami, bahwa kami adalah menjadi anak-anak-Mu, dan terlebih kami boleh tetap memuliakan Tuhan dalam doa kami, dimanapun kami berdoa, dimanapun kami berseru, dalam ruang yang sempit sekalipun, dalam berbagai kepahitan hidup sekalipun, tidak menyurutkan kami untuk datang dan berjumpa dengan Engkau. Terima kasih ya Bapa. Kami selalu memohon bahwa berikanlah segala sesuatu apa yang kami butuhkan, bukan apa yang kami inginkan. Karena Engkau Allah kami yang maha tahu dengan segala kebutuhan kami, ketimbang dengan segala keinginan-keinginan kami. Apa yang menjadi kerinduan kami ya Bapa, sebagaimana kami boleh mengawali dalam perjalanan bulan Pelkes GPIB, bahwa bukan saja kami yang ada di perkotaan, bukan dengan segala sesuatu fasilitas yang ada pada diri kami, akan roh dan kebenaran itu hadir dalam persekutuan kami, tapi juga hadir bersama-sama dengan mereka. Mereka dengan segala lintas waktu dan ruang yang begitu jauh dengan kami, perbedaan dengan status, dengan segala keindahan yang ada, namun Engkau tetap menghadirkan akan roh dan kebenaran itu, sehingga mereka tetap juga boleh memuliakan nama Tuhan. Di tengah segala kesederhanaan mereka, mereka tetap memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami juga berdoa untuk segala sesuatu dalam persekutuan kami, melalui ibadah lepas ibadah, melalui ibadah keluarga, di rumah kami masing-masing. Kami juga dapat berjumpa dengan Engkau ya Tuhan. Perjumpaan kami dengan roh dan kebenaran melalui firman-Mu, dimanapun kami ada, dengan ruang sempit kami, dengan segala keterbatasan kami, namun tidak menyurutkan kami, sebagaimana Engkau melampaui segala lintas ruang dan tempat. Apa yang Engkau lakukan bersama berjumpa dengan perempuan Samaria itu juga boleh berjumpa dalam kehidupan kami, di tengah keluarga, di tengah persekutuan kami,
pada malam hari ini. Tuhan tetap ada dan memberkati, sehingga keluarga-keluarga kami tetap boleh memuliakan Tuhan tanpa batas. Dalam segala hal, dimanapun kami ada, kami boleh duduk dalam rasa hormat kami kepada Tuhan. Kami juga memohon ya Tuhan, dalam persekutuan kami dalam ibadah hari Minggu, yang untuknya kami akan mengawali dalam ibadah di tengah persekutuan gerejamu, melalui gedung gerejamu, pada tanggal 14 Juni nanti. Dikala kami datang ya Tuhan, ada kerinduan juga kami berjumpa di dalam bait-Mu. Tuhan tetap memberkati setiap kami, juga menjadi bagian dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kaitan bersama dengan pemerintah, dengan berbagai aturan yang boleh mereka harapkan dalam persekutuan, dalam ibadah lepas ibadah, yang adalah secara protokoler kesehatan. Untuk segala sesuatunya ya Bapa, kami tetap akan mempersiapkannya. Tuhan berikan kami hikmat, sehingga ketika kami datang dalam berjumpa di dalam bait-Mu, kami beribadah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa untuk setiap hal yang kami kerjakan, keluarga lepas keluarga dalam segala aktivitas, hari esok yang akan kami jalani, dengan hari yang baru Tuhan berikan, kami tetap memuji memuliakan nama Tuhan. Untuk segala rasa syukur dan terima kasih kami, apapun yang Tuhan beri, kami angkat dalam segala rasa hormat kami. Apapun yang kami alami dalam berbagai gumul juang hidup kami, bagi mereka yang sakit, bagi mereka yang bergumul dalam berbagai kehidupan mereka, Tuhan Engkau Allah yang Maha Tahu, dan olehnya Tuhan juga yang memberikan kepada mereka apa yang mereka butuhkan. Terima kasih ya Bapa untuk segala hal yang akan kami lalui, bahkan malah menjadi bagian dalam hidup kami. Kami tetap memohon dalam pengawalan Tuhan. Hari baru kami boleh mengucap syukur dalam berkat Tuhan. Terima kasih ya Bapa, segala seru doa dan permohonan kami bawa dalam Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan berdasarkan pesan Alkitab dari Mazmur 119 ayat 108 yang mengatakan, kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita berbuat apa dengannya? Amin. 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 Dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita berbuat apa dengannya? Amin. 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 Hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Amin.
berbuat apa dengannya. Amin. Amin, 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 amin. Persembahan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan kita di dalam doa kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah kami ini sehingga Kamu memberikan persembahan sarila seperti ini. Sebab daripada-Mu segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Dengan sukacita kami menyerahkannya di dalam doa kepadamu, ya Tuhan kami. Amin. Jemaat disilahkan duduk. Untuk warta jemaat pada malam ini, yang pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Bapak Pendeta Jansen William Riupasa, Kantoria dan Vokal Group dari sektor pelayanan 2, organis Bapak Julius Mangkole, multimedia Saudara Glenn Lubis, dan seluruh jemaat yang telah melaksanakan ibadah keluarga di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan kita semua. Terima kasih untuk warta jemaat. Demikian. Salam sejahtera bagi seluruh warga jemaat GPIB Hosiana Berau. Puji dan syukur dalam penyertaan Tuhan, maka atas himbauan oleh pemerintah daerah Kabupaten Berau, maka setiap tempat-tempat ibadah, khususnya gereja, diberikan ruang untuk kembali dapat melaksanakan peribadatannya di gedung gereja. Oleh karena itu, kepada seluruh warga jemaat, ada hal-hal yang perlu diperhatikan dan dipersiapkan, dan bagi setiap para presbiter, demikian juga bagi seluruh warga jemaat serta simpatisan yang akan mengikuti ibadah hari Minggu di GPIB Jemaat Hosiana Berau yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2020. Beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah ibadah hari Minggu akan dilaksanakan 3 kali jam ibadah, yaitu pukul 6 pagi, ibadah kedua pada pukul 9.30, dan ibadah yang ketiga akan dilaksanakan pada pukul 19.00 atau pada pukul 7 malam. Lalu yang kedua adalah diharuskan untuk menggunakan masker kesehatan dari rumah masing-masing. Yang ketiga, bagi setiap jemaat yang hadir akan dilakukan protokoler kesehatan yang salah satunya adalah pengecekan suhu tubuh di atas 37,5 derajat Celcius, atau juga bagi jemaat yang menunjukkan demam, batuk, pilek, atau sesak napas tidak diperkenankan. Dimohon, sekali lagi saya menyampaikan, tidak diperkenankan atau lebih kepada tidak dianjurkan untuk turut ambil bagian dalam ibadah di gedung gereja.
dan dianjurkan kepada mereka dalam kategori yang sedemikian untuk beribadah di rumah masing-masing, baik secara online ataupun melalui virtual, yang sebagaimana juga melalui secara konvensional. Lalu yang keempat adalah bagi jemaat yang baru melakukan perjalanan atau bagi para pendatang diharuskan untuk menjalani karantina atau isolasi mandiri. Yang kelima, bagi golongan usia anak-anak dimohon untuk tidak mengambil bagian atau tidak mengikuti akan ibadah hari Minggu dalam gedung gereja sampai dengan batas waktu yang akan ditentukan kemudian. Bagi mereka, anak-anak kita, baik golongan PA dan PT, bisa mengikuti melalui media online sebagaimana yang sudah dilaksanakan selama ini melalui virtual, bahkan juga melalui video yang telah diberikan bagi mereka. Demikian Bapak, Ibu, dan Saudara, warga jemaat dan seluruh kita sekalian yang akan turut ambil bagian dalam ibadah hari Minggu yang akan dimulai pada tanggal 14 Juni 2020. Tuhan Yesus akan selalu menyertai dan memberkati kita sekalian. Kami adalah warga jemaat yang ingin masuk ke gereja. Namun sebelum masuk ke gedung gereja, ini adalah warga jemaat yang mau masuk ke gereja. Sebelum kita masuk dalam gedung gereja, yang pertama harus dilakukan adalah mencuci tangan. Mencuci tangan dengan menggunakan sabun yang telah disediakan. Sini dulu, Bu. Jarak. Kalau Mama Cinta udah biasa jaga jarak itu. Ya kecil. Nanti kukunya diambil. Buat dia. Ya. Aku sudah. Jaga jarak. Jaga jarak. Kan sudah. Begini cara bikin kue bilang. Kalau buat seringkan dulu tangan sebelum kuku yang mamanya dipendekkan, kuku yang bengkak tangannya. Cara kanan kecil. Sebelum kita masuk dalam gedung gereja, warga jemaat wajib melakukan pengecekan suhu tubuh. (35,9) aman. Kabel, saya begini nih. Kayaknya 37 sudah. Bukan karena ada 9. Hah? 35,9 aman. Ini simpatisan.
Bagi warga jemaat simpatisan yang ingin masuk ke dalam gedung gereja GPIB Hosiana Berau, diwajibkan untuk menulis daftar kehadiran. Setelah memasuki gedung gereja, duduk sesuai dengan kursi yang telah disediakan. Saat persembahan syukur dijalankan, hanya 2 kantong kolekte yang disebarkan kepada jemaat. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan syukur lainnya, dapat memberikan kotak yang telah tersedia di depan kantor gereja. Prosesi setelah peribadahan selesai, untuk menghindari kepadatan, maka ada 3 pintu yang disediakan. Yang pertama adalah pintu depan, dan yang kedua adalah pintu sebelah kanan, dan yang ketiga adalah pintu sebelah kiri. Salam presbiter bisa dilakukan dengan cara salam namaste. Langsung pulang dapat apa? Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, mahasiswi.
kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Jemaat, mari kita berdiri. Kita akan kembali tengah segala kehidupan, dengan segala aktivitas kita, dan nyatakanlah bahwa damai sejahtera Tuhan, dan kita boleh menjadi pelaku firman di sepanjang hidup kita. Kita akan mengaminkan dalam pujian pengutusan bagi Yesus kuserahkan. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Ya, sejak ku pandang Yesus, ku tinggalkan dosaku. Pada Dia ku terbang,
Arahkanlah akan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Saat teduh sejenak. Selesai, Tuhan Yesus memberkati.